selamat bertemu kembali di channel Dukot MV. Oke, di video kali ini yang aku bagikan ini sebenarnya ini adalah video unboxing ya. Cuman unboxing kali ini untuk memperbaiki CPU yang mengalami gejala-gejala mati total atau restart sendiri dan lain sebagainya. Karena di video kali ini yang akan aku bagikan ini adalah pengalamanku untuk memperbaiki CPU, dan mungkin kalian mengalami hal yang sama atau ya, seperti yang aku alami ini. Mungkin ini bisa menjadi solusi ya buat menjadi solusi buat kalian yang mungkin mengalami kasus yang sama, yaitu komputer sering mengalami hang atau mati total atau masalah lainnya yang berhubungan dengan CPU ya. Nah, langsung saja aku bahas dari video yang pertama ini. Ini adalah video unboxing sebenarnya. Dan di sini aku langsung memutuskan untuk mengganti prosesor. Nah, gejala yang aku alamin ini mungkin agak sedikit yang berbeda. Umumnya untuk CPU mati total ini disebabkan dari berbagai aspek ya. Ada yang dari mungkin dari power supply yang lemah, atau juga ada dari RAM yang rusak, ada juga dari hard disk, kadang bisa juga mengakibatkan mati. Tapi kenapa saya langsung memutuskan untuk membeli prosesor? Nah, ada gejala-gejala sebenarnya yang mengarah ke arah prosesor. Nah, gejala apa saja yang aku alamin ini? Mungkin kalian ada yang belum mengetahui ya, gejala yang aku alamin ini sering aku alamin mungkin udah berkali-kali ya. Karena ini penggantian prosesor untuk video kali ini sebenarnya udah penggantian prosesor yang ketiga kali ya guys. Jadi yang pertama aku mengganti prosesor Core i3 dengan Core i3, dan itu terpakai lama pemakaian mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Itu mati lagi, terbakar lagi, dan akhirnya aku memutuskan untuk saat ini mengganti lagi dengan Core i5 gen kedua ya, yang sebelumnya Core i3 gen ketiga. Dan ciri-ciri kerusakan yang aku diagnosa itu menghasilkan seperti ini guys. Nih tulisannya, PC mati total. Itu ciri-ciri yang aku alamin ya, PC mati total. Terus PC saat dihidupkan mau dipakai itu kadang tiba-tiba mati, itu juga sering aku alamin kemarin-kemarin. Sebelum aku memutuskan untuk mengganti prosesor, aku sering mengalami ini juga. Kemudian heatsink terasa panas, ini pernah juga aku alamin waktu aku masih menggunakan prosesor yang pertama dulu. Jadi aku udah 3 kali ganti ini ketiga kalinya. Dulu waktu yang pertama itu heatsink terasa panas. Nah, untuk kali ini aku nggak ngalamin heatsink terasa panas sih, enggak. Cuman PC restart terus menerus, ini sering aku alamin untuk kasus yang saat ini aku alamin ya. Kemudian tidak mampu menjalankan program berat ya, ini sering juga aku alamin. Dan PC hang secara tiba-tiba waktu kita gunakan. Nah, tadinya kita sedang asik menggunakan komputer untuk browsing atau mungkin untuk mengerjakan sesuatu, menggunakan sesuatu di komputer kita. Ini aku sering ngalamin yang namanya PC hang, terus mouse aku gerakkan udah nggak bisa ininya, kursornya. Terus keyboard kadang putus sendiri ya, gitu, nggak kayak mouse itu kadang sama keyboard itu udah nggak bisa dipakai, kayak yang nggak ada suplai daya yang menuju ke keyboard sama mouse ya. Itu ternyata kejadian seperti itu yang sering aku alamin. Ini ternyata kerusakan berada di prosesor guys. Jadi ciri-ciri yang aku sebutkan ini karena aku ngalamin langsung ya. Jadi buat kalian mungkin kalau ada yang berbeda pendapat, itu terserah kalian ya, karena kita memiliki pengalaman yang berbeda mungkin. Tapi kalau ada dari kalian yang mungkin memiliki ciri-ciri masalah yang sama seperti yang ada di tulisan ini biasanya kerusakan emang terjadi di prosesor, terlebih saat CPU penggunaannya sudah begitu lama ya. Misalkan penggunaan secara rutin selama 1 tahun ya, penggunaan secara rutin. Kalau yang saya gunakan ini saya penggunaan secara rutin hampir setiap hari ya. Setiap hari komputer nyala terus,
malah kadang sampai 24 jam. Itu selama hampir kurang lebih rata-rata 1 tahun pemakaian untuk prosesor second. Itu untuk prosesor second hanya terpakai 1 tahun rata-rata. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Itu karena aku sering ngalamin, dan rata-rata yang aku pakai sih untuk menggantinya ya cuman produk second. Karena aku cuman menggunakan motherboard, memang aku beli baru, tapi ini hanya motherboard dengan tipe H61 itu yang hanya mendukung prosesor gen kedua dan 3. Jadi aku putuskan untuk menggunakan prosesor yang second aja. Kalau kemarin aku menggunakan Core i3 yang gen ketiga, dan ini aku menggantinya dengan Core i5 gen kedua. Jadi untuk motherboard dengan tipe H61 serinya 1155 ini hanya mendukung 2 soket itu ya, 2 jenis soket prosesor yang dari gen 2 dan gen ketiga. Dan di video ini aku sedang melakukan penggantian prosesornya, karena di prosesor sebelumnya memang masih bisa hidup sih kadang, tapi nggak kepake 1 jam, kadang cuma 5 menit langsung mati lagi, dan kadang nyampe 1 jam juga, tapi tiba-tiba nge-freeze atau hang terus nggak bisa aku gerakin, nggak bisa sama sekali. Dan yang terakhir ini lebih parahnya, komputernya aku nyalain bisa hidup, cuman hang doang, nggak bisa aku apa-apain. Nah, kalau aku diemin kadang ngerestart sendiri terus menerus. Nah, cirinya seperti itu ya, kerusakan di prosesor. Dan apakah kerusakan di prosesor ini akan menampilkan blue screen? Itu kalau mungkin di kasus yang lain itu kan kadang misalkan kerusakan di hard disk itu sering menampilkan blue screen dengan pesan-pesan tertentu, jadi kita lebih mudah untuk mendiagnosa ya. Tapi kalau di prosesor itu rata-rata yang aku alamin nggak ada pesan blue screennya, jadi tiba-tiba aja. Kalau misalkan kita menyalakan komputer, kalau udah nggak nyala, nggak bisa nampil no display, ya udah nggak nyala, itu tandanya kerusakan berada di prosesor ya. Dan selama aku memperbaikin ini emang nggak pernah menemukan yang namanya blue screen kalau kerusakan memang terjadi di prosesor. Tapi kalau beda lagi kalau kerusakan terletak di bagian RAM atau di bagian soket-soket tertentu atau di yang lainnya ya, seperti hard disk, itu memang menampilkan blue screen. Karena kalau kerusakan terletak di bagian prosesornya itu biasanya jangankan untuk menampilkan blue screen-nya, itu saat kita menyalakan aja, kadang aku masuk di bagian BIOS itu langsung mati lagi. Itu kalau memang udah parah ya seperti itu. Dan ini setelah prosesor udah aku pasang, ini langsung aku cek, dan ini juga langsung aku gunakan untuk mengedit video ini ya, video yang aku upload di saat ini yang aku buat ini setelah CPU aku ganti prosesornya. Dan ternyata benar setelah aku ganti prosesornya, CPU yang aku gunakan ini bisa kembali normal. Jadi kesimpulannya, kalau kalian memiliki kasus yang sama dengan ciri-ciri kerusakan seperti yang udah aku sebutkan tadi, itu kalian jangan buru-buru mengganti power supply ya. Arahkan perhatian kalian ke bagian prosesor. Kalau misalkan ciri-cirinya mungkin ya 90% atau 80% sama persis dengan yang aku sebutkan ya, itu kemungkinan besar itu kerusakan ada di prosesor. Terlebih kalau pemakaian kalian itu usianya sudah mencapai mungkin 1 tahun, dan lebih-lebih lagi dalam 1 tahun kalian nggak pernah mengganti sama sekali yang namanya thermalnya ya, thermal di bagian prosesornya nggak pernah diganti. Nah, kemungkinan besar itu yang terbakar ya di prosesor kalian. Karena untuk yang aku gunakan ini aja, ini bisa dilihat ya,
ini sudah aku ganti. Kemudian aku ada juga ini prosesor secondnya yang bekasnya aku menggunakan Core i3 Gen ketiga. Bentar, aku cari dulu ya. Prosesor yang biasanya yang sudah agak rusak itu memang agak sedikit ada bercat kehitam-hitaman ya. Jadi ya, tapi kadang juga nggak ada yang membekas sama sekali ya. Tapi kalau yang aku gunakan ini, aku 2 kali mengganti prosesor ini, rata-rata ada bercak kehitaman di bagian kuningnya ini ya, kayak yang gosong itu. Jadi beda sama yang belum ada kendala. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mungkin mengalami kasus yang sama seperti yang ada di video ini. Semoga kalian bisa mengatasinya ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.